Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, sonaknya sadunya. Balik kita di channel kesayangan kita, channel Nyak Sarugo. Kini kita tetap akan membahas tentang kebudayaan Minangkabau. Jadi kini kita akan berbincang dengan seseorang yang tidak asing lain oleh kita, yaitu Inyak. Inyak apa sih Inyak? Sukri. Inyak Sukri. Nah, jadi kini kita akan membahas tentang apa topiknya Inyak? Mungkin barangkali kita kini bahas namanya, kalau istilahnya orang Minang tuh suka bakato-kato. Ya. Nah, tapi kato-kato tuh harus dimaknai, maka ada namanya kurenah kato. Kurenah kato. Mungkin itu topik ya ini. Jadi kurenah kato. Nah, kalau dalam artian kurenah kato tuh, kurenah tuh berkaitan jo tingkah laku, perangai. Nah, itu kurenah. Kemudian tujuannya. Setiap yang bahas tentu harus tahu tujuannya. Jadi kalau bahas kurenah, tujuannya itu sebagai bahan penilaian. Berarti kalau nilai itu standar, tolak ukur. Misalnya dalam pelajaran, misalnya mahasiswa KKM misalnya 75, berarti itu standarnya. Kalau di bawah dari itu ngulang aja misalnya. Kalau di situ udah itu ada tolak ukurnya, supaya bisa menilai sesuatu tuh, supaya bisa menilai kata-kata yang keluar dari orang. Nah, maka dari kurenah tuh. Kemudian tujuannya selanjutnya itu bisa menengok etika psikologi. Berarti ada misalnya barangkali pemikiran orang tuh ataupun tingkah lakunya yang sifatnya tidak bisa diperbuatan, tapi melalui kata-katanya nampak. Kalau dalam apanya bahasa Inggrisnya appearance, nah itu lagi appearance. Dan tidak bisa dapet langsung dari menengok, harus ada dialog, ada bertemu langsung ya orangnya. Jadi tidak bisa menilai orang itu dalam waktu yang dekat, tetapi harus lama. Nah, maka kalau dari kato-kato kurenah kato bisa nilai, maka ada dua boleh kurenah itu. Maka yang pertama adalah kato iyo, kato baturi. Nah, misalnya Nyak Zaki mengecek, iyo besok pergi ke pasar malam misalnya. Tapi kalau iyo dan minyak itu yang diturut. Berarti adalah kato iyo itu ada kesepakatan di situ. Oh, berarti kato iyo, kato baturi. Baturi. Jadi di situ ada kato iyo, itu yang diturut yang bego. Itu yang diturut. Sangat menarik ya udah sana. Nah, yang kedua apa ini? Jadi di situ yang pertama. Yang kedua adalah kato tido, kato mati. Itu kira-kira. Kalau kita maknai kato tido itu berarti kato indah. Tapi kalau indahnya misalnya bersama seseorang padusi dan indah dan jawang lah keceknya kan. Indah habis tutu atau bicara pulang berarti lah habis hitungan Berarti kato indah, kato tido, kato mati. Berarti apa adanya kalau kato indah, kato mati itu berarti tidak ada bisa ditawar-tawar kato indah. Barangkali udah itu tidak bisa, berarti lah habis itu. Terus orang banyak ke batu. Pilihnya apa nih? Dan ketiga kita kato ontah. Kato ontah tuh istilahnya kato di pakatoan. Entah lah bilo aja tibu. Itu kecek-kecek orang saja. Berarti tidak bisa dipastian, hanya kato-kato saja. Berarti sebatas di muncul. Kato entah, kato di pakatoan. Entahlah. Nah, itu saya kira-kira. Berarti tidak ada kepastian kato-kato. Nah, barangkali Nyak Zaki bisa menilai orang. Entahlah. Nah, kalau itu mungkin barangkali yang kodok keluar di munculnya berarti orangnya ragu-ragu misalnya. Nah, itu sifatnya di dalam kepribadian sehari-hari misalnya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kato duo, kato maragu.
Nah, itu agak-agak bakawannya aja yang nomor 3 tadi. Misalnya orang bakato duo tuh nyo pasti ragu tuh. Woi lawak beko ko pasar malam nih. Deh. Etek lu majak lah ko apotik. Berarti duo katonya kan. Berarti kato ragu. Membuat bimbang. Entah ma yang punya curun, entah etek ini yang turun, entah awak yang turun misalnya. Atau di posisi pilihan yang sama wajib misalnya, itu kan payah memilih. Berarti di situ tiba di keraguan. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kalau kato takui, kato tak lalu. Kalau di bahasa mudik takut orang kan, siko mungkin pakai i kan. Takui ya. Nomor apa Padang ya? Tuh. Orang Padang amo diseliki di mudik. Jadi kalau orang takut pasti nak lalu orangnya. Misalnya ada kalau di mudik di Sungai Rimbang kami biasa meniti jembatan gantung. Nah, itu orang yang groginya tinggi, orangnya penakut, ndak lalu orangnya meniti jembatan itu pakai Honda. Nah, gantian misalnya orang lain. Nah, itu kalau takutnya ndak lalu, pasti ndak lalu. Apalagi ragu. Barangkali di dalam hadis mungkin tinggalkan ragu-ragu kecil. Di dalam ide kok tidak boleh ragu-ragu. Ndak boleh ragu-ragu. Insya Allah ada jalan kalau yakin. Selanjutnya kita sambung dengan ke-6. Kalau kato bongi, berang, bangi, kato talampau namanya. Nah, jadi orang kalau lawangi bongi itulah melewati ambang batas ya namanya. Itulah tidak terkontrol emosinya kalau lawangi bongi. Itulah talampau yang kecil. Maka sebab ada itu disampaikan karena kalau lah orang itulah bonginya diikuti dengan setan maka nanti tidak saya keluar dari muncungnya misalnya, atau perbuatannya diiringi dengan perbuatan setan. Buruk-buruk sah barangkali model itu yang ke-6, kato bongi, kato talampau. Kemudian yang ke-7, kato riang, kato bapaya. Riang tuh riang tuh ceria, gembira ya. Gembira. Betul. Bapaya itu kira-kira kalau di mudik kami memaknai bapak iya itu bandi-andi ya lagi gitu. Ndak tontu, ndak joleh. Bapak iya payang mah kecil orang. Ndak joleh. Ndak joleh. Jadi terlampau riang aku ndak joleh. Itu lagi kira-kira. Boleh terlalu begadang hati dadanya. Itu. Kadang-kadang ndak joleh yang diketik dulu. Maka kato riang, kato bapak iya. Kemudian selanjutnya nomor 8. Kato manih, kato mangicau. Nah, itu agak bertolak belakang. Pada itu, maka disampaikan kato manih, kato bakicau. Karena orang dek mulut manihnya, kucing dan murahnya, tadayo awalnya. Karena di dalam manih itu tidak selalunya bona yang disampaikan. Aku harus pandai-pandai ya menilai. Karena di kato-kato saya belum bisa menilai 100% lebih kok kalau di perbuatan baru bisa menilai. Maka barangkali kadang-kadang kato dan manih itu agak mengicau kadang-kadang. Lain. Kalau bahasa bisa disebut dengan mulik manih artinya. Mulik manih. Betul lah kira-kira. Mulik manih. Tapi praktek agak payah. Makanya mengicaunya jadi. Kalau main layang, kalau lah mengicau itu menggendeng-gendeng lah istilahnya. Tidak tepat. Barangkali terajuknya kondo atau labu geser tali raju lama-lama itu. Itu penyebabnya biasanya. Atau angin kencang benar. Kemudian selanjutnya kato umum, kato binaso. Apa dia? Jadi kalau umum tuh biasanya pasaran. Lah, itulah kodok disobu orang, itu hilang surang sih. Barangkali udah itu. Misalnya orang kini viral kato-kato di Instagram misalnya cinta tak selamanya indah, misalnya itu. Itu musiman itunya. Soalnya umum. Begitu nggak 2 minggu lah hilang tuh di Instagram, di WA, Facebook dan lain-lain. Murah jadinya. Murah. Tapi kalau kata-kata tua, kata-kata adat, petua agama, nasihat hadis misalnya, itu insya Allah lama tuh, tahan, dikenang. Sampai kapan pun adanya? Sampai kapanpun. Kemudian yang ke-10, kata sahabat, kata membunuh. Itu agak bertolak belakang dia. Bang, itu biasanya kalau sahabat itu kan seperti bayangan ya, selalu mengikutnya jawab. Tapi gali deklah terlampau yakin awak je sahabat tu membunuhnya kemudian. Di situ deklah terlampau yakin kadang-kadang ya yakin awak pada dasarnya orang tu akan berbuat baik selalu.
tapi nyato-nyato mengicuhnya sekali. Nah, maka sekali itu kadang-kadang bisa jadi membunuh, bisa jadi rusak pertemanan atau lebih dari itu. Nah, maka kecil orang kata sahabat tuh kata membunuh. Jadi pandai-pandai lah berkawan. Ya, kadang-kadang sahabat tuh kan mode bayangan. Bayangan tuh adanya ketika ada cahaya. Ketika sedang bisa cahaya, lebih merapik kurang kawan. Mode lampu, kalau laba cahaya lampu tiba kalau latu banyak-banyak. Kalau padam lampunya hilang. Nah, itu lagi. Sangat menarik sekali ya sana ya. Playernya apa tadi? Ah, tinggal dua oleh. Itu ansu aja lah bangkalai nak diusai sawah teruko, diansu sampai-sampai nak dibaca sadana nado. Nah, kato lai, kato dijalani. Lahia. Kalau kita maknai lahia itu misalnya lahia bak kini, berarti hadir ketika ini misalnya. Ado ketika kini kan. Berarti kalau lahia itu nak kau jalani lah. Berarti itu nak sudah. Salah lahia wak di bumi, ayo tinggal menjalani Pak. Suratan hidup wak tu lah sudah ditenolah ngatur. Tinggal menjalani Pak. Berarti kato lahia, kato dijalani. Ah, itu yang terakhir. Kalau lah sampai hakikatnya kesadonya, maka kato batin namanya. Kato batin, kato makani. Batin ko kalau kato-kato ini payah memaknai. Maka kato batin, kato makani ko harus tamakan, harus dimaknai baru paham. Nah, karena menafsirkan yang tidak tampak ataupun tidak terucap tuh payah. Nah, harus banyak teori-teori pendekatannya dulu untuk memahami orang. Nah, barangkali itu untuk dua boleh kurena kato yang pada intinya tujuannya adalah penilaian awak terhadap seseorang dan bisa awak tahu psikologi seseorang. Nah, itu dari yang perlu. Nah, itu sana penjelasan dari Nyak gitu itu tentang kurenah kato ya. Jadi kalau kita simpulkan kurenah kato itu merupakan tolak ukur dalam bakato ya. Nado balik sedonyo kini telah di sana. Segete penjelasan dari kami itu dari Nyak Serugo. Semoga di sana bisa mengambil hikmah di balik ikosadonyo dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini tuh sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.